edisi Kocaeli Istanbul bersama saya Jasmine mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Around the World, sekarang kita sudah berada di kota Gebze, yaitu merupakan salah satu distrik di Kocaeli. Kocaeli sendiri merupakan tetangga dekat dari Istanbul yang juga menyimpan berbagai macam tempat situs sejarah dan tempat-tempat menarik lainnya. Gak sabar kan? Oke, let's get started. Let's go! Beginilah suasana lebaran di Turki. Di Turki itu lebarannya tuh nggak terlalu meriah ya, karena mereka lebih excited untuk Idul Adha daripada Idul Fitri. Tapi walaupun demikian kan berarti kita nggak bisa jalan-jalan. Maka dari itu aku keluar Istanbul dan mencoba mengeksplor beberapa tempat yang mengandung nilai sejarah. Jadi sambil jalan-jalan kita tetap belajar. Nah sekarang karena hujan, aku kayaknya mau nyetor taksi aja, dan kayaknya tempat kita tuh nggak terlalu jauh. Kita mau ke Eski Hisari. Let's go. Itu yang di seberang apa ya? Kira-kira perosotan siapa ya? Seperti kayak itu loh yang main roller coaster. Apakah perosotan Thanos? Oh ya Sobat Around the World, aku mau sambil cerita. Aduh, jadi di era Ottoman Empire, benteng ini kan sebenarnya benteng ya, juga digunakan untuk patroli laut. Nah dulu yang membangun benteng ini adalah Kekaisaran Bizantium di abad ke-12. Tugasnya juga sama, nama juga benteng ya, untuk patroli gitu. Kira-kira ada apa di seberang? Nah, yang lucunya orang sini menyebut itu kastil. Padahal namanya aja udah Eski Hisari. Eski itu artinya tua ya, lama. Hisari itu artinya benteng. Tapi tadi pas naik taksi kata orangnya, kamu mau ke kastil ya? Lah aku bilang kastil apa? Emang ada raja di dalamnya? Ada sakura guys. Wah, sakura mini. Nah di sini lihat kita dipasangkan banyak sekali bunga-bunga, jadi warnanya lebih hidup. Dan ini adalah pintu masuknya. Coba kita intip aja ya. Oh ternyata pemandangan laut. Jadi aku bisa bilang ini worth it banget guys, karena cantik. Tapi nggak bisa dibilang kasihnya banget loh ya. Oh terus ada itu loh guys, tempat duduk untuk orang teater gitu. Ini seperti benteng pada umumnya bagaimana ya, hanya untuk mengawasi kegiatan di Laut Marmara. Seperti tujuan awalnya dibangun di era dulu. Oke, sekarang aku akan lebih mengekspor sisi-sisi bangunannya. Dan ini ciri khas Bizantium banget ya, merah-merah begini. Nah, terus betonnya juga balok-balok gitu. Sobat Around the World, aku happy banget karena aku dari tadi berjalan-jalan di area bibir pantai. Nah, lihat nih pantainya sangat terawat ya. Nggak terlalu banyak kucing, tapi ada kucing yang terlihat gemuk. Dan karena sekarang sudah memasuki waktu asar, aku menemukan Masjid Turkiye. Ini sih harusnya lebih kayak musola ya, tapi coba kita lihat ini masjid atau musola. Nah, di sini dikasih lihat kalau ini sudah dibangun dari tahun 83, 30-an tahun lebih. Dan ini pengurus masjidnya. Oke, mari kita masuk. Assalamualaikum. Sobat Around the World, tadi aku naik dari sini dan aku sangat terpesona sama
kecantikan masjid ini walaupun sederhana. Sebenarnya nggak bisa dibilang sederhana, ini jatuhnya ornamen mewah. Nah, ini langit-langitnya. Kemudian memang wanita ini ditaruh di atas ya. Ini menyekat untuk bagian prianya di bawah. Dan terakhir, tada, cantik banget, Masya Allah, jendelanya, jendela lagi, dan lukisan khas ornamen Masjid Ottoman. Fun fact untuk Sobat Around the World, jadi Provinsi Kocaeli ini sekarang merupakan provinsi yang pasti konotasinya kayak produksi pabrik, manufaktur gitu kan. Padahal dulu provinsi ini merupakan salah satu ibu kota loh. Jadi dulu provinsi ini namanya Provinsi Nikomedia dan dibangun oleh Kaisar Nikomedes I di tahun 3 sebelum Masehi. 3 Masehi. Nah, kaisar tersebut menjadikan kota ini sebagai kota terpenting dan menjadikannya ibu kota. Kemudian di tahun 76 Masehi, Kekaisaran Bithynia jatuh ke tangan Kekaisaran Bizantium. Kemudian raja di masa itu juga menjadikan Kocaeli ini alias Nikomedia ini menjadi ibu kota juga sebelum akhirnya dipindahkan ke Konstantinopel yang sekarang diketahui sebagai Istanbul. Kemudian kota Nikomedia ini dulu juga merupakan kota yang terkenal sehingga di abad ke-7 dan 8 menjadi bolak-balik target serangan bangsa Persia dan Arab. Kemudian bagaimana di kekaisaran selanjutnya? Oke, kemudian saat Kekaisaran Bizantium melemah dan jatuh ke tangan Ottoman, tapi fun fact-nya yang menaklukkan kota ini bukanlah Fatih Sultan Mehmed, melainkan Orhan Gazi. Jadi di tangan Ottoman Empire, waktu itu pemerintahannya masih Orhan Gazi, Sultan Orhan Gazi berhasil merebut kota ini di tahun 1337 dan mengganti nama distriknya dari Nikomedia menjadi Izmit. Nah, sampai sekarang Izmit itu tetap dipakai tapi menjadi salah satu kayak distrik aja, bukan nama provinsi. Jadi sampai kemerdekaan Turki hingga sekarang nama distrik ini berubah menjadi distrik Kocaeli. Kalau dulu pas zaman Ottoman Empire, mereka menggunakan distrik ini sebagai tempat produksi kapal laut, kemudian elektrik. Tapi kalau sekarang di Turki modern lebih ke otomotif dan segala sesuatu yang berhubungan dengan manufaktur. Jadi kayak robot-robot, kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi. Yeay, Sobat Around the World, sekarang kita sudah berada di waktu Indonesia bagian Green Salad. Jadi Green Salad ini merupakan salah satu restoran lokal Turki yang enaknya kebangetan. Jadi dia punya sambal yang rasanya tuh benar-benar pedes banget. Jadi awalnya aku tuh nggak tahu ya kalau restoran itu menjual kayak spesialisasi tuh ayam bakar gitu, yang dibakar, dioseng, dipotong. Karena namanya tuh salad. Nanti aku kasih lihat Sobat Around the World. Jadi walaupun namanya salad, makanannya itu bukan salad. Oke, ini dia, kita sudah kedatangan Tavuk Pirzola. Jadi kita kasih keju parmesan. Enak banget guys. Tadi harganya berapa sih? 210 lira, sekitar 90 ribuan. Tapi itu emang harga normal sekarang di Turki. Dan jangan lupa sambalnya yang pedas banget. Inilah definisi green salad di Turki. Green salad, nggak ada saladnya. Dia salah kasih roti. Orang sini makan harus pakai roti guys. Terus
restoran ngasih itu free. Oke, thank you. Aku sih nggak akan makan ya. Oke, tosun, mari kita makan. Fettuccine terenak di Grimsa.